kita paham, yaitu pengarang apa namanya doa akhir majelis ya Rabbana tarafna, yaitu Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Dia mengatakan apa? Al-ilm khasyah. Ilmu itu ya takut. Pokoknya kalau nggak nambah takut sama Allah, ya itu bukan ilmu. Nggak takut sama Allah Ta'ala itu barometernya nggak takut kepada selain Allah. Kalau masih takut kepada selain Allah berarti nggak takut sama Allah. Itu ilmu. Itu pertama kali bahkan thamarahnya, buahnya itu apa? Takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi semakin. Yang kedua, secara lahir takut kan nggak kelihatan ya di dalam hati. Itu orang yang menuntut ilmu semakin banyak yang dia dapat, yang dia hafal, yang dia tahu, ya. Itu mereka merasa semakin kurang, semakin bodoh, itu aslinya. Ya Allah, segini ilmu saya. Jadi ilmu itu seperti ini, bukan mengkerucut, bukan. Jadi semakin kita naik, semakin besar. Ya, sebab memang dasarnya Allah Ta'ala sudah berfirman, ya, wa ma utitum minal ilm illa qalila. Aku tidak beri kamu sekalian umat manusia ilmu kecuali sedikit. Makanya nggak ada celah untuk bersombong, menyombongkan ilmu yang dia punya. Tapi yang kedua juga sebaliknya, cacat. Ya, orang yang cacat, karena gila kan cacat, ya. Orang stres cacat, akalnya maksudnya. Tahu itu di apa namanya? Di orang-orang soleh, ya, salafun salihin, kecacatan utama adalah kebodohannya tentang agama. Ingat itu. Sampai Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan apa? Bodoh ini ya. Al-juhal nar lidinil mar'i yuhrigu. Kebodohan itu laksana api yang akan membakar agamanya. Agama kalau dibakar api sih mau gimana caranya? Dibakar agamanya. Wal ilm, orang yang berpengetahuan tentang syariatullah wa sunnah sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ma litilkan nari yudfiha, laksana air yang akan memadamkan api kebodohan. Bayangin mengibaratkannya api masuk ke dalam agama. Ada jahat. Ibaratkan banyak ulama, walil jahli qabla mautun li ahlihi. Orang bodoh itu sebelum mati di sekelilingnya udah sekarang mati. Datang bikin malas. Nggak ada yang bermanfaat. Sampai Nabi Muhammad mengabarkan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang yang bermanfaat. Dia itu nggak bisa orang bermanfaat kalau nggak ada ilmu, kalau nggak ada sabar menuntut ilmu, sabar berjuang untuk mendapat ilmu, nggak bisa bermanfaat sama sekali. Bahkan untuk dirinya sendiri dia nggak bisa bermanfaat, apalagi bikin manfaat orang lain. Hasya wa kalla. Ada orang lucu banget. Dia setengah paham untuk dirinya dia nggak manfaat, tapi dia ingin bermanfaat kepada orang lain. Itu kan orang gila. Tester awal kan dirinya. Itu Allah sudah kabarkan di dalam Al-Quran, ku anfusakum, selamatin diri ente, bikin manfaat diri ente, baru ahlikum nar, dari api neraka. Seperti itu pentingnya ilmu, belajar ilmu, sabar menuntut ilmu. Semakin banyak penghalangnya untuk menuntut ilmu, semakin ilmu semakin dekat ke ente. Ingat itu. Enggak ada datar kayak jalan tol belajar ilmu. Cari duit yang nggak ada artinya di mata Allah Ta'ala. Duit ini kan nggak ada artinya, dunia nggak ada artinya. Itu segitu rekosonya orang bangka pagi pulang sore. Ini mencari sesuatu yang menjadikan kemuliaan di mata Allah. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yarfa'illah alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu kan super semuanya. Pangkat orang menuntut ilmu. Udah digituin sama Allah, kita masih duduk aja. Belajar seberapa jam, ngapalinya 5 menit. Gimana ilmunya mau masuk? Jadi mereka salaf itu sampai cinta matinya ilmu. Jadi tidak ada kecacatan tentang pemahaman ilmu Allah dan syariat Rasulullah SAW. Tidak ada cacatnya mereka. Nah, itu mereka lah yang kita ikuti sampai dari sekarang sampai Nabi Muhammad. Orang-orang yang mencintai ilmu
paham tentang ilmu, didatengin ilmu, mendatengin ilmu, memahami ilmu, tahu maksud Allah tentang ilmu ini dan lain sebagainya. Hakada orang-orang seperti itulah yang apa? Yang dibanggakan Allah terhadap malaikat-malaikatnya. Tanpa ilmu ditolak. Tanpa ilmu ditolak. Hakada penting banget. Karena kita ini mikirnya itu ilmunya itu ilmu dari HP, dari TV, dari barat. Akhirnya nomor 2 ilmu. Dengan santai orang-orang mengatakan kalau seandainya kita mondokkan anak kita tanpa sekolah nggak dapat ijazah. Ijazah itu apa? Itu beda juga dengan ijazah. Tapi nggak apa-apa. Apa namanya? Orang tanpa ijazah kok takut? Padahal pertama kali Allah mengatakan apa di dalam Al-Quran? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanya hamba-hambanya yang berilmu. Asik menuntut ilmu udah takut masa depan, nggak takut sama Allah. Benar gak? Benar gak? Hah? Terus anaknya datang mau jadi alim, mau jadi soleh, dari mana? Bapaknya meniatkannya sudah niat yang belok, bengkok. Mundur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun ada. Bukan renten nih, ada ini kan. Nggak sesuai gitu loh. Karena niat awalnya udah nggak benar. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah khair. Apa-apa kalau ditanami dengan pertama kali ya Allah mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala walaupun benturannya itu banyak. Tetap makanya di sini perlunya orang memperbaharui niat. Kalau niat udah benar terus diperbaharui. Jadi dunia terus. Iman juga harus diperbaharui. Jadidu imanakum bikasrati qaul la ilaha illallah. Ini pentingnya orang berilmu. Gak bisa ilmu tanpa adab, dan adab tanpa ilmu. Seperti itu. Belajar cinta dengan ilmu itu termasuk adab. Cari capek sampai sakit, sampai meriang. Kira Allah diem apa? Menyayangi. Maksud nuntut ilmu itu sebenarnya kan takut kecolongan kalau nggak hafal satu ayat, nggak hafal satu bait, nggak hafal satu hadis. Takutnya kecolongan makanannya, kekurangan dimakan temennya, kan orang stres. Nah, kerja aja di rumah makan banyak. Benar gak? Jadi menuntut ilmu, pandangannya tentang ilmu itu ini termulia yang Allah ciptakan di dunia. Anda nggak bisa mencapai kebaikan, nggak bisa dicintai Allah, nggak bisa disenangi Allah, nggak bisa dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah kecuali dengan barang ini, yaitu ilmu syariah Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Kok dikalahkan gitu maksud anak dengan hal-hal yang menghinakan dirinya sendiri, itu salah. Terus sabar. Kejedok-jedok itu namanya orang menuntut ilmu. Masih di satu negara. Udah bingung gimana kalau keluar negeri dibuang di sampah orang gitu. Seperti itu. Jadi manhajnya, pandangannya tentang ilmu ini yang Allah mau. Jadi bodoh itu di dunia aib, di akhirat aib. Aib di dunia bisa lari gitu. Bisa lari kemana? Kalau di akhirat depan Allah Ta'ala dan tidak ada dalil. Anak nggak tahu, nggak bisa. Kalau ente hidupnya di Sulawesi, di pedalaman atau mana itu Papua atau di Amazon, boleh, nggak ada yang masuk, nggak paham, nggak ada adzan, nggak ada ulama, itu boleh lah dia belum dakwah, menyampai dakwah di situ. Udah tahu semua, udah ada sarananya semua. Bisa pakai beginian, bisa pakai apa aja. Malah kita menggampangkan, merendahkan, akan mengajak ilmu, mengajak kitab-kitab yang ditaruh. Ya kan ilmunya jengkel, lari cendel kepalanya. Moga Allah menyelamatkan kita. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allah SWT menjadikan kita orang yang berilmu, bermanfaat, lahir batin, di agama kita, dunia kita, akhirat kita, keluarga kita, sahabat kita, yang kita kenal, wal muslimina fil nawahi wal aqtar min masyariqil ard wa magharibiha. Ini ilmu. Tanpa ilmu nggak ada yang beres. Itu maskot utama. Niat menuntut ilmu tanpa henti itu, orang itu sudah dapat ilmu. Ini nggak tahu. Nanti ente akan tahu. Itu niat, anak akan menuntut ilmu seterusnya. Itu sudah dapat ilmu. Allah Karim, Allah Rahim. Ya kan? Kalau ente menghargai niat ente,
Allah jauh lebih gede menghargai niat ente. Niatlah yang banyak, yang baik-baik. Wong kita niat baik aja belum tentu bisa ngelakuin, kadang-kadang kita nggak mau niat yang baik. Sallallahu Nabi.